Halo semuanya, kembali lagi di Forza Hanif dan kali ini kita mau bahas mobil terlaris di Thailand. Ya, ini adalah Isuzu D-Max tapi tahun 2013. Kalau kita lihat di harga pasar mobil second, ini agak gelap sih karena jarang yang jual kebetulan. Tapi kalau ada mungkin sekitar 200 jutaan nih sekarang ya. Dan mobil ini sengaja dipinjam dari Isuzu karena waktu itu kita butuh mobil buat survei Jimny Challenge. Iya, butuh yang 4x4 karena memang medannya kita mau cari yang benar-benar bisa dipakai off-road juga. Nah, kurang lebih ini mobil yang dipakai buat menemani kru kita buat ke sana. Ini mobil kebetulan udah nggak standar lagi. Tapi yang diganti itu cuma bannya aja. Karena dia pakai ban Komodo MT dari GT Radial. Dan ini bannya berisik sekali apalagi pas di tol. Gak enak rasanya. 80, 100 tuh udah rasanya udah gelinding kencang banget. Mobil ini punya mesin yang sama dengan Isuzu MU-X 2500cc turbo diesel dengan VGT, tenaga 136 horsepower dan torsinya kalau nggak salah 320 atau 350 Nm gitu. Nah, mobil ini juga itu terkenal dengan ketangguhannya dibandingkan dengan kompetitor sekelasnya. Dulu 500cc-nya ini itu luar biasa, iritnya pol. Kalau nggak salah tanya anak-anak, ini gimana nih kemarin udah dibawa jalan? Apa yang bagus dari mobil nih? Iritnya pol. Ngisi solar, biosolar biasa itu nggak habis-habis. Bener-bener rasanya kayak 116 mungkin dapat kali ya. Selain irit, dia juga bandel. Jadi diisi biosolar dan kawan-kawan itu tetap tangguh. Makanya nggak heran kalau di Thailand dia jadi yang paling laris karena memang irit. Dan mobil ini itu juga punya kembaran dari Chevrolet, namanya Chevrolet Colorado. Persis mesinnya, interiornya, cuma yang terakhir ada facelift itu berubahnya total. Tapi meskipun basis sama, dia punya mesin yang berbeda dengan Colorado. Nah, sekarang kita lihat ke depan yuk. Ini kebetulan yang versi base ya, 4x4 double cabin yang tipe standar, bukan tipe yang rodeo yang tinggi. Nah, bisa kita lihat depannya, ini dia nggak pakai grill chrome, grillnya standar sekali. Warnanya abu-abu, nggak dicat warna body. Lampunya juga standar sekali ya. Ini lampunya halogen biasa, lampu sein, nggak ada fog lamp. Pokoknya dari depan itu biasa banget, karena emang ini tipe yang paling standar. Terus ke samping, terus velgnya dia masih pakai velg kaleng. Dan kalengnya ini ya, depannya tuh ada kayak dopnya gitu, makanya kalengnya kelihatan gagah. Karena di bagian sininya tuh tebal, besar. Nah, terus juga over fendernya kalau dari sini kelihatan mirip banget sama Isuzu MU-X. Dari samping sini, nah ini lekukan garisnya tajam. Dan dia antara kabin sama baknya itu terpisah. Nah, kalau misalkan dia kabin sama baknya itu nyambung, itu nggak perlu pakai kir. Nah, ini kebetulan dia harus tetap pakai kir. Yuk ke belakang, harusnya tulisannya 4x4. Ini X-nya tuh kayak Samurai X ya. Kemudian dia karena yang versi paling bawah juga, ini baknya nggak dikasih liner lagi, jadi bener-bener langsung besi gitu aja. Dan ini kelihatan ya, udah beberapa kali dibawa pakai barang ya. Maklum udah dari 2013, udah 7 tahun. Kondisinya udah nggak seperti baru. Tapi ini kebetulan jarang jalan, jadi kilometernya masih 66.000. Terus kita lihat bagian belakang ya. Seperti ini dia. Kalau untuk yang tipe base ini, dia belum dikasih bumper belakang, jadi masih kosongan begitu aja. Ini kalau kita buka seperti ini. Nah, ini mobil karena sering dipakai buat bawa barang tuh, lihat tuh. Baret-baretnya banyak, tapi itu buat double cabin biasa sekali. Nah, terus dia punya engsel sini penahannya. Dia tuh dari besi, ya kan? Kayak gini. Nah, biasanya beberapa double cabin itu dikasih modelnya tali. Nah, kalau tali itu kadang-kadang kalau kita beginiin dia suka nyangkut masuk ke dalam sininya nih. Buat penahan pintunya. Nah, pertanyaannya gimana caranya biar pintu bak belakangnya ini bisa dibikin rata ke bawah? Karena kan kalau yang dari tali kan tinggal dicopot talinya bisa gitu ya. Nah, ini di sini engselnya. Ini sebenarnya dia bisa kita gini ya. Nah, ini bisa kita copot seperti ini. Lepas, karena tinggal yang sebelah kanannya lepas, jadi dia bisa langsung jatuh ke bawah seperti ini. Kalau kita mau bawa barang-barang yang cukup berat, kita bisa kebawain seperti ini dan kita bisa langsung naik. Nah, ini dia belakangnya pair down ya, sengaja kalau mobil kayak gini tuh biasanya belakangnya pair down, kecuali Nissan Navara Frontier. Nah, kalau Nissan Navara itu emang dibikin buat nyaman-nyaman, tapi pas dibawa barang, kalau pair keong atau coil spring itu dia akan turun ke bawah, blesek, diisi barang tuh turun. Nah, kalau per daun dia tuh lebih kuat. Jadi pas diisi barang berat, dia tuh nggak turun ke bawah. Oke, sekarang kita pasang lagi. Nah, sudah kita pasang lagi ya. Di sini juga ada buat towing ya. Jadi kalau kita mau narik sesuatu, di situ ada disiapin. Nah, kita masuk ke dalam D-Max.
Dan yang gue suka dari mobil ini ya, ini kita dikasih hand grip di bagian sini. Jadi kalau masuk kita gampang. Biasanya beberapa mobil yang kayak begini gitu ya, bagian sebelah kanan dihilangin hand gripnya. Adanya di sebelah kiri doang. Jadi yang sebelah kanan itu, yang ini nggak ada sih. Tapi di sini bagian depannya ada. Jadi kalau keluar masuk kita gampang. Dan interiornya ini sama persis seperti Isuzu Mu-X. Cuman ada beberapa fasilitas kemewahan yang dihilangkan. Kayak contohnya, setirnya ini belum kulit, dia masih pakai bahan PVC biasa. Dia belum ada steering switch controlnya, dia belum ada cruise controlnya, dan logo Isuzu-nya ini dia hitam doang, bukan yang model pakai chrome. Kalau yang Mu-X dia lebih lengkap. Terus speedometernya dia lebih sederhana, nggak se-advance si Mu-X. Kemudian dashboardnya itu benar-benar dibikin full black, nggak ada aksen silver atau aksen wood panel di sini. Kalau yang Isuzu Mu-X kan ada ya. Jadi ini benar-benar hitam, semuanya hitam, bahkan sampai door trimnya pun hitam. Tapi untungnya mobilnya yang gue suka, power window-nya itu masih dikasih full 4 biji, termasuk juga switch buat nge-lock power window sama buat, nah ini nih. Walaupun dia nggak dikasih remote alarm ya, kuncinya tuh cuma sebatang gini aja, tapi dia dikasih ini tombol buat buka central lock. Nah, ini kuncinya masih model putar-putar, belum pakai push start stop engine button seperti layaknya Isuzu Mu-X ya. Kalau kita starter, ini sebenarnya kalau kita tutup pintunya, itu suara mesinnya itu dia cukup hening ya untuk ukuran mobil di cab. Nah, tapi dibandingkan dengan Mu-X jauh. Mu-X itu jauh lebih kedap. Beda banget sama suara di interiornya mobil ini. Tutup lagi. Sama ini, mobil ini punya AC yang bener-bener rasanya dingin banget. Nah, cuman kalau Mu-X itu udah pakai AC digital, ini AC-nya masih di analog ya. Jadi tombol paling atas ini untuk kecepatan, ini untuk temperaturnya, sama ini untuk arah hembusan AC-nya. Mau ke kaki bisa, tapi nggak ada ke defogger depan. Ini ketutup semua. Di sini ada untuk ventilasi AC-nya, mau dari dalam atau dari luar. Di sini ada tempat penyimpanan, sama di sini ada colokan buat 12 volt, sama di bawahnya lagi ada tempat buat naruh barang. Nah, dia ini punya tuas transmisi, ini kepalanya kecil banget gitu. Kenapa kecil gini? Kayak gue megang Starlet. Biasanya kan mobil-mobil manual zaman sekarang kan dibikin gede ya, ini dibikin kecil, lucu kayak Starlet. Sama canggihnya mobil ini, dia itu buat transfer case-nya itu sudah pakai elektrik. Jadi model dial putar seperti ini. Ya, canggih loh. Biasanya kayak kita lihat Triton HDX kan dia masih pakai transfer case yang begitu kan. Ini udah pakai model dial, lebih canggih. Nah, di sini ada cup holder, ada asbak juga. Di sini ada hand sanitizer ya. Oke, ini tambahan sih. Sama di sini ada tempat penyimpanan, tapi di atasnya itu nggak dikasih kulit. Jadi kalau kita tambahin tangan di sini dia agak kasar. Kemudian storage ya, mobil ini punya banyak banget storage seperti halnya Mu-X. Cuma sayangnya bagian atas ini kan dia storage-nya bisa ketutup ya. Ini dibikin terbuka begini aja. Kalau Mu-X ditutup gitu ya. Sama di sini tempat penyimpanannya itu cukup besar. Ada colokan 12 volt kalau di Mu-X. Kalau di sini nggak ada. Di sini ada laci penyimpanan yang besar juga. Di sini ada cup holder, ada tempat penyimpanan kecil. Sama di sebelah kanan, door pocketnya juga ada cup holder. Jadi sebelah kanan tuh cup holdernya ada 2, 1, 2. Di sini 3, 4, 5, 6. Banyak banget cup holdernya. Kemudian head unitnya, ini dia pakai single DIN, pakai CD, ada USB-nya di sini sama aux, tapi belum ada Bluetooth-nya. Terus apa lagi ya? Ini spion, belum ada day and night mirror-nya. Sama di sini nih. Nah, ini sebenarnya buat naruh kartu sih. Dipakai buat naruh kacamata. Iya, lucu juga. Sun visor-nya dia nggak ada yang namanya kaca, tapi di sini ada petunjuk buat pakai 4 wheel drive-nya. Dia bilang kalau misalkan kita mau ubah dari 2H ke 4H, itu dia bisa dilakukan secara langsung ya, tanpa harus berhenti dulu, asalkan kecepatannya di bawah 100 km per jam. Nah, tapi kalau kita mau dari 4H ke 4L, itu kita mesti berhenti dan masukin gigi ke netral. Kalau enggak dia nggak akan bisa pindah, cuma bisa muter doang. Bisa di 4L bisa kita putar, tapi dia nggak akan switch gitu, nggak akan switch ke low gear. Dan juga kursinya ini dari polyurethane leather ya, kayaknya masih bawaannya. Untuk bagian sininya tuh licin, tapi bagian sininya nih, ini tuh bahannya beda sendiri dan bahannya tuh keset gitu ya. Emang sengaja kali biar kita tuh pas duduk nggak geser-geser. Tapi so far driving positionnya menurut gue enak, sama kayak Mu-X. Kurang lebihnya dia juga punya tilt steering,
Di sini belum ada pengatur ketinggian, tapi kita punya sliding sama reclining yang cukup jauh. Oke, kita udah bahas bagian interiornya, sekarang kita ke bagian belakang. Yuk. Salah satu yang menjadikan mobil ini terlaris di Thailand ya, karena mobil ini punya bangku kedua itu yang sangat manusiawi. Ya, kita masuk ya. Pas kita masuk ke sini, coba lihat. Legroomnya itu lega banget. Ini posisi gue duduk tadi ya. Ini lega banget tuh sebuah double cabin. Dibandingkan dengan mobil-mobil double cabin yang gue pakai gitu ya, gue pernah coba review, ini lega banget. Terus juga kursinya ini juga masih lumayan nyaman. Nggak terlalu tegak ya, masih bisa senderan seperti ini dan kepala juga masih bisa nyender. Headroomnya pun juga lega. Jadi kalau untuk bangku baris kedua top. Makanya kalau misalkan di Thailand orang itu biasanya beli mobil tuh sesuai kebutuhan ya. Buat sambil kerja gitu kan bisa, tapi buat bawa keluarga bisa. Maka ini adalah pilihannya. Cuma memang untuk shock breaker belakangnya dia cukup empuk, tapi tidak seempuk Navara. Jadi kalau misalkan lewat postur atau jalan berlubang, pastikan jangan lewat dengan terlalu kencang. Nah, ini kita bisa juga buka ya bagian belakang ini. Kalau kita tarik, nah, kita di sini ada tempat ruang penyimpanan. Biasanya buat naruh toolkit sih, tapi ini nggak ada toolkitnya ya. Ditaruh mana ya? Sama di bagian sininya tuh dikasih cover plastik lagi gitu. Terus di bagian sini pun juga kita dikasih seat belt ya buat bagian tengah ya. Nah, iya loh. Biasanya belakang tuh ada toolkit. Sama dia taruh mana ya? Kemudian kalau kita mau bawa barang gitu kan, tapi barangnya tinggi gitu. Misalnya kita bawa pohon, mau dimasukin ke dalam, nggak taruh luar. Nah, ini juga bisa dinaikin. Nah, terus kita sangkutin di sini ya. Jadi kita bisa bawa barang, tapi di sini masih ada kayak gundukan gitu. Nah, disinilah tempat Isuzu menaruh toolkit dan dongkrak. Ada di bagian bawah sini, rapi ya. Hebat. Makanya nggak heran karena fleksibilitasnya bagus, mobil ini jadi mobil terlaris di Thailand pada masanya. Kalau sekarang kalau nggak salah yang paling laris tuh Hilux ya. Kemudian di sini ya ada kayak kotak gitu tapi nggak ada isinya loh. Kemudian di sebelah kanan sini kita dapat power window, sama di bagian sini ada buat cup holder. Ya ini mobil suara mesinnya agak cukup berasa ya. Dibanding Mio X, ini rasanya tuh jauh lebih berisik. Sama karena udah pakai ban MT, ya ini agak gitu deh. Jadi kalau misalnya kita pakai ban MT, dipakai di jalan biasa, itu berdengung, ngung gitu. Even ini kan kecil banget ya, kita cuma 40 km per jam. Tapi rasa dengungannya itu gitu, ya begitulah. Jadi emang kalau misalkan kalian mau pakai buat harian, kalau bisa punya dua ban gitu kan. Satu ban AT kalau dipakai dalam kota, kalau mau dipakai buat off-road atau medan yang kurang bagus, langsung ganti ke ban MT. Dan ban MT itu kalau misalkan kalian pakai di jalan biasa, itu ntar cepet habis, cepet brutul. Dia tuh kalau misalkan kita pakai buat muter balik, meskipun untuk sebuah double cabin gitu kan biasanya susah ya. Dia tuh radius putarnya cukup bagus. Terus juga dia punya rasio gigi. Biasanya kalau mobil diesel itu kita bisa start dari gigi 2. Kalau mobil ini tuh enggak. Jadi kalau misalkan kita start itu wajib banget kudu dari gigi 1. Karena dia rasionya ternyata dia cukup panjang ya. Kan nggak tambah cepet juga tuh lewat sini. Ya biasanya mobil dipakai polisi atau polisi hutan atau pakai militer gitu. Itu kayaknya kalau kita ada orang-orang melanggar gitu kita blok gitu ya. Mungkin kita dikira polisi. Cuma warnanya abu-abu. Terus kasih apa? Pelek merah. Brimob dong. Mobi. Nah, tuh. Suara itu gede. Suara dengungan ban MT. Dan mobil ini, seperti yang gue bilang, suspensinya itu lumayan empuk buat sebuah double cabin. Memang nggak seempuk Navara. Tenaga mesinnya agak lumayan. Tapi buat di atas kecepatan 100 gitu ya, udah mulai rasanya agak kurang gitu. Kalau yang Mio X, itu entah kenapa rasanya malah lebih bertenaga dibandingkan dengan versi yang manual ini. Gak tau ya kenapa begitu ya. Biasanya kan kalau Matic kan dia lebih lemot ya. Tapi di D-Max sama Mio X, entah kenapa rasanya tarikannya enakan Mio X dibanding D-Max. Kita muter balik berhasil loh dengan satu kali doang. Untuk sebuah double cabin itu luar biasa. Ya. Tarikannya sih oke. Kalau handling ya khas double cabin. So far buat double cabin sih ini enak ya. Gue sering sih bawa double cabin, tapi mungkin ini salah satu double cabin yang paling nyaman sih. Meskipun udah tahun 2013 ya, tapi rasanya masih enak banget mobilnya. Itu aja mungkin video kita tentang
Isuzu D-Max 2013 versi yang double cabin ya. Buat teman-teman yang pernah miara mobil ini atau mungkin buat fleet rental atau di proyek gitu ya, bisa komen di bawah seperti apa sih rasanya, karena gue juga penasaran sih. Biasanya yang pakai Isuzu itu kayak kehutanan gitu ya atau semacamnya. Kalau tambang kayaknya agak jarang ya. Mungkin gue mesti nanya sama Om Sony Istimiwir ya. Itu aja mungkin. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Ridho Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.